Oke teman-teman, selamat datang kembali di DSMA Channel ya. Di sini kita akan melanjutkan belajar tentang JavaScript. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang tipe data baru, yaitu tipe data objek ya. Kemarin kalau diingat-ingat udah ada string, integer, boolean, dan lain-lain. Ini ada lagi tipe data objek di JavaScript. Oke, langsung aja kita coba ya, gimana bentukannya untuk pemakaian tipe data objek ini, atau kita sebutnya langsung objek gitu aja ya. Tipe data objek JS, kita buat file baru di sini. Oke, ini sudah di Visual Studio Code ya. Nah, jadi gini teman-teman, contoh penulisannya, misal sini my object. Nah, di sini sama dengan ya, ini variabel. Nah, penulisan untuk objek itu ada berbagai macam. Salah satunya ini kita pakai objek literal. Itu kita langsung buka kurung kurawal di sini. Nah, di sini kita langsung simpan apa namanya? Propertiesnya ya. Jadi di objek itu, objek JavaScript atau objek pada umumnya terdiri dari properties dan method. Nah, itu properties itu seperti apa? Nah, properties itu kayak variabel ya, seperti value ya, itu pasangan key value di dalam objek. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini, misal di sini my object itu ada name. Nah, name di sini dia nilainya misalnya dias MA ya. Itu ada age misalnya. Age misal umurnya itu 20 itu. Nah, ini properties teman-teman ya. Properties itu yaitu pasangan key value. Nah, value-nya ini bisa terdiri dari berbagai tipe data. Nah, hampir semua tipe data bisa masuk ke key value ini. Jadi ini bisa string ya, bisa string, terus kemudian is admin misalnya itu true, ini bisa boolean, integer, maaf ini integer ya. Nah, integer gini bisa bahkan array ya, bahkan array. Misal dia games, nah, dia punya games banyak. Nah, array di sini misal apa ya, Mobile Legend misal, kemudian ada Genshin Impact misal. Nah, bisa array bahkan bisa objek itu sendiri. Misal di sini mobil atau cars ya, kita samakan sama yang di atas bahasa Inggris. Oke, cars i.2, kemudian pakai kurung kurawal lagi. Nah, di sini misal name car itu ya, name carnya Jang misalnya. Sebarang ngono full full atau apa namanya, bahan bakarnya misal bensin. Apa ya bensin itu ya, pokoknya itulah. Nah, ini objek ya. Jadi semua ini name, age, is admin, games, cars ini dia adalah properties, bisa terdiri dari berbagai tipe data. Oke. Nah, ini nanti kalau di console log kita lihat hasilnya gimana. My object ini, kemudian kita buka terminalnya, kemudian kita jalankan node tipe data object. Nah, dia jadinya gini teman-teman. Nah, tipe data object ini bakal sering dipakai ya kalau di JavaScript itu ketika pengiriman pertukaran data ya, misal dari front end ke back end, pertukaran datanya melalui request HTTP. Itu nanti mungkin akan saya buatkan sesi tersendiri mengenai back end front end menggunakan JavaScript ya. Tapi intinya teman-teman usahakan paham konsep dari objek di JavaScript ini, soalnya dia penting banget dan pasti dipakai ya di JavaScript ini ya.
ini properties ya, tadi properties itu kayak gitu. Jadi dia nilai pasangan dari K itu maksudnya ini loh. Nah, ini K-nya kunci, kemudian ada value-nya di sini. Nah, ini dengan apa ya, deklarasi secara objek literal ya, jadi langsung ya, dia pakai kurung awal kayak itu. Nah, kemudian ya sebelum itu ya kita pakai deklarasi selanjutnya dulu ya. Dan ada deklarasi pakai new object ya, deklarasi objek dengan new object ya, kurang lebih gitu. Misal sini cons DSMA objeknya ya, DSMA ini caranya new kemudian objek kurung gini. Oke, nah value-nya ini kita tambahkan di bawahnya gini ya. Nah, tambahkan misal dias ini kita turunkan bentar, oke, biar jernih. DSMA misal, nah value-nya itu kita pakai titik gini. Nah, untuk isinya misalkan channel name ya, nama channelnya Dias MA misalnya. Ya gitu. Kemudian Dias MA subscriber. Jadi ini definisi dari channel ini ya. Masih berapa sekarang? 69. Semoga nggak berkurang ketika video ini dibuat ya. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe. Dias MA apalagi misalnya foto misalnya. Foto ini isinya URL foto gitu misalnya. Nah, ini kalau kita console.log DSMA kayak gini. Belum disimpan ya, disimpan dulu, kemudian ini di clear. Nah, ini kita running tipe data object. Nah, hasilnya sama ya, mungkin sedikit berbeda bentukannya tapi sama dia. Intinya dia channel name, propertiesnya ada channel name, subscriber, foto, bentukannya sama. Mungkin buat perbandingan kita konsol juga yang atas my object ini, kemudian kita eksekusi. Nah ya sama ya, di kurung kurawal, terus ada propertiesnya, ada value-nya. Ini ada key-nya, maksudnya ada key-nya, ada value. Di sini juga key, juga ada value. Nah, kurang lebih gitu. Ada 2 deklarasi objek, tapi secara umum atau yang paling banyak saya gunakan lah minimal ya, itu yang secara literal ya, soalnya lebih gampang. Ini untuk pengetahuan aja ya. Yang pakai ini, oke, kita komen, kita pakai yang literal aja ya. Oke, nah cara mengakses ya, cara mengakses properties dalam objek. Nah, caranya ada berbagai macam cara. Yang pertama itu dengan tanda titik ya, tanda titik. Misalkan sini aku mau akses property name dari my object ya. Ini my object ini, kemudian aku tulis date. Nah, ini kalau di Visual Studio Code itu ada snippetnya, isi dari propertiesnya. Misal aku ngakses name ya, jadi my object titik name ya, itu harus ada di sini ya. Ini kalau kita konsol, kita clear dulu not tipe. Nah, kalau konsol dia ngaksesnya name DSMA, langsung value-nya yang dikeluarkan ya. Ini mungkin kita hapus dulu ya biar nggak ganggu. Nah, dia langsung value-nya. Nah, kemudian misal games ya, kita mau akses games, sini kita running lagi. Nah,
bisa muncul array-nya ya, Mobile Legends Genshin Impact. Terus kalau mau ngakses di dalam array ini ya sama kayak ngakses array kemarin ya, kita pakai index. Index misal ke 0, berarti harusnya nanti yang muncul adalah yang pertama Mobile Legends. Kita klik, nah yang muncul Mobile Legends. Dan kalau 1 dia yang muncul Genshin ya. Kalau 2 harusnya tidak ada. 2 gini harusnya tidak ada ya. Oke, undefined. Soalnya dia tidak ada. Nah, itu. Terus di sini ada di dalamnya ada objek lagi, cars. Nah, itu gimana? Ya, tinggal diakses saja sama. Ini namanya nested object ya. Di dalam objek ada objek. Kita node. Nah, name car Kijang full bensin sama. Dia menghasilkan objek dari cars. Kemudian mau mengakses name car-nya ya tinggal dot name car. Name car gini sama. Nah, ini nanti bakal sering ya teman-teman kalau di web development mungkin seriesnya bisa menyusul nanti banyak sekali menggunakan objek, bahkan selalu ya, hampir selalu menurut saya menggunakan objek ini. Ya minimal tahulah secara literal itu objek bisa berisi properti seperti ini. Nah itu cara mengakses yang pertama ya, tanda titik. Nah kemudian yang kedua itu ada seperti array menggunakan kurung kotak. Nah gini ya, menggunakan kurung kotak. Nah ini gimana? Ini tak hapus saja. Ini pakai kurung kotak, misalnya nama dulu ya, nama kita namanya. Jadi seperti array, cuman yang di dalamnya ini adalah key-nya ya, atau key-nya, kuncinya ini ya, key-nya ini name yang di dalam kotak ini. Kalau array kemarin kan pakai index ya, kalau array kemarin kan pakai 0 ya, 0 gini kan. Nah, ini kalau di objek dia harusnya undefined, soalnya dia bukan array. Nah ini pakai name gini. Nah dia bisa gini, kemudian kita run. Nah dia ya value-nya name yang ditampilkan ya. Nah misalnya kalau kita ngakses games ya, games tadi kan ini maaf, games ya, games tadi kan array ya, games array. Nah dia kalau mau ngakses di dalamnya ya harus pakai index 0, nggak bisa kita Mobile Legends, soalnya array kan nggak ada key-nya kan, dia pakai index ini. Nah itu. Kemudian kalau yang cars ya, yang cars berarti dia kan objek ya, di dalamnya objek. Nah, cars ini gini. Nah ini bisa ngaksesnya pakai titik name car ya, jadi beda. Yang sini pakai kurawal, pakai kurung kotak, yang sini pakai titik atau dot. Nah itu bisa, cuman saya sarankan kalau ngakses itu yang apa namanya konsisten ya, konsisten dari awal. Kalau pemrograman itu memang ada berbagai cara, cuman diusahakan konsisten. Kalau mau pakai titik ya pakai titik, kalau mau pakai kurung ya pakai kurung gitu, konsisten. Yang penting itu supaya tidak membingungkan seterusnya ya gitu. Kalau saya jujur aja senang pakai titik ya, udah terbiasa, maksudnya udah terbiasa pakai titik, jadi gitu. Nah properties ini, oke, properties ini nanti buat bahas metode juga. Nah properties ini bisa dirubah ya nilainya. Properties value-nya bisa dirubah. Nah caranya gimana? Caranya ya tinggal kayak mengubah variabel ya. Nah, variabel misal my objeknya dot name-nya tak ganti Agus misalnya, Agus gini. Nah ini nanti kalau di console.log, kalau ditampilkan di konsol, dia harusnya name-nya berubah. Atau langsung name aja, dot name gini ya, biar langsung. Nah Agus, jadi gampang ya, dia mengubahnya gampang kayak variabel. Jadi objeknya, kemudian key-nya apa, kuncinya apa, kemudian value-nya yang mau diganti
Tuh, gampang kan? Nah, ini kita pakai cons ya. Jadi di objek itu teman-teman nggak masalah ya pakai cons. Ingat kemarin itu cons yang cons kan konstanta ya. Konstanta itu harusnya nilainya tidak bisa dirubah. Tapi yang dirubah ini kan objek ya. Karena dia nilainya objek, yang dirubah properties dari objeknya bukan nilai dari variabel my object. Jadi dia tetap bisa pakai ini, propertiesnya masih tetap diganti. Soalnya kita nggak merubah isi dari my object ya. Kemarin kayaknya udah dibahas ya di video kemarin, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak masalah pakai cons. Nah, terus yang objek ini kalau kita ganti ya, name car-nya misalnya jadi painter gitu ya, itu ya bisa gampang, tinggal cars gini, kemudian name car-nya sama caranya kayak di atas ini. Apa tadi, painter misalnya gini ya. Nah, ini kita tampilkan semua aja. Nah, bagus, name car-nya jadi painter itu ya, name car-nya painter. Nah, painter itu diesel mesinnya, jadi fullnya atau bahan bakarnya itu solar ya. Ini solar menyesuaikan. Nah, jadi bisa dirubah seperti ini untuk mengubah isinya. Terus yang array apa bisa juga dirubah? Bisa juga sama. Games, ya, indeks pertama misalnya tak ganti FF ya. Free Fire. Fire gini kalau nggak salah tulisannya. Ya, ini bisa ganti ya dia Free Fire gini. Semua bisa diganti, submin dan seterusnya bisa diganti. Itu untuk properties dalam objek ya. Lebih seperti itu. Ini kita hapus dulu. Nah, kemudian ada pembahasan lagi namanya method ya. Method ini apa? Method ini adalah function di dalam objek ya. Jadi ini function di dalam objek. Jadi dia ya cuma function, dia itu ndak kurang ndak lebih, dia itu function di dalam objek. Nah, untuk deklarasi metodenya atau ya metode tadi kan function di dalam objek, untuk deklarasinya itu misalnya tadi greeting gini. Nah, greeting ini tinggal tulis function kemudian kurung kurawal. Nah, ini ya. Kemudian misal isinya cuman nge-console apa namanya, hello world, andalan andalan hello world. Oke, nah cara pakainya ya, ini kalau kita coba console log my objectnya, dia nanti muncul functionnya, tapi ya cuma keterangan function ya, dia function namanya greeting gitu. Nah, cara menggunakan functionnya tuh ingat kemarin cara pemanggilan function ya, cara menggunakan metode itu sama dengan pemanggilan function. Nah, pemanggilan function kemarin kan misalnya functionnya greeting, berarti kan greeting gini ya. Nah, cuman sekarang function greetingnya kan ada di dalam objek di dalam objek my object ya. Nah, di dalam sini kan ya, dalam sini. Nah, makanya kita menggunakannya harus dengan my object dot greeting ya, greeting dengan kurung gini. Nah, ini kita coba running, clear dulu node data hello world. Oke, udah jalan dia functionnya di dalam objek. Nah, itu metode ya. Nah, kalau mau nambah metode baru ya, metode itu, nah, cara menambahkan metode baru itu mirip dengan penambahan properti.
properties. Jadi gini misalnya, misal aku nambah satu function lagi itu buat introduction, memperkenalkan ya, introduction. Jadi gini, my object dot, nah nama fungsinya apa yang mau kita tambahkan ya, misal namanya introduction. Oh iya, tadi aku belum ya. Oh iya, nah cara menambahkan properties ini nanti sama kayak gini ya, maaf tadi lupa, belum untuk menambahkan propertiesnya. Misalnya gini, ini langsung function kemudian kurung gini, kurung kurawal. Nah ini misal aku nge-console.log, perkenalkan saya Dias MA. Nah Dias MA ini kalau kita running my object.introduction gini harusnya sih bisa ya. Nah perkenalkan saya Dias MA. Oke, nah teman-teman untuk nambah properties itu sama kayak gini ya. Jadi dia my object, terus nama propertinya apa ya, misalkan apa ya yang belum ada, alamat, nah, misalkan addressnya misal di sini Indonesia Jawa Timur, maaf balik harusnya Jawa Timur Indonesia, misalkan gini ya. Nah ini nanti kalau kita console.log address, maaf my object aja, my object, kemudian kita clear dulu, kita running. Nah dia addressnya akan muncul di sini. Begitu juga introduction ya, dimana metodenya yang baru kita tambah di sini. Oke. Nah itu cara penggunaan metode di my object literal ya. Nah ini, nah greeting ini aku mau rubah lebih dinamis ya. Dinamis gimana? Dia di dalam metode ini dia bisa mengakses properti di dalam objek ya, pakai this namanya. Jadi misal di sini hello, kemudian ditambah ya, tambah gini, dia pakai this dot name ini. Nah nanti dia hasilnya hello, kemudian value dari name-nya di SMA. Nah kalau nggak percaya kita langsung buktikan aja. Ini kita hapus dulu. Ini nanti my object dot greeting ya, tadi greeting gini, dan kita clear not tipe, hello Dias MA. Nah, jadi dia bisa mengakses name di dalam objek ini dengan pakai this. This ini apa sih? This ini merepresentasikan ya, merujuk kepada objek ini ya. Jadi di dalamnya this ini nanti ada name, ada age, ada games ya. Ini kalau kita coba running lagi, nah Hello Mobile Legends Genshin Impact, dia ngambilnya ke games ini. Oke, itu pakai this ya, this.games, berarti objek ini cari properti games kayak gitu ya misalnya. Nah kalau kita rubah propertinya ya, kita kembalikan ke name dulu, my object.name ya, kita rubah propertinya dengan Indonesia misalkan ya, kemudian kita running note. Nah hello Indonesia, dia menyesuaikan value-nya di name ini. Kalau dirubah ya dia di dalam function this.name-nya juga ikut berubah. Oke gitu teman-teman ya. Itu pembahasan sedikit tentang objek literal ya, kurang lebih penggunaannya seperti itu, secara deklarasinya seperti itu. Ingat-ingat inti di objek ya, inti di objek ini adalah properties ya dan metodenya ya. Jadi objek propertinya bisa terdiri dari berbagai macam tipe data ya, bisa string, integer, boolean, array, kemudian objek itu objek lagi juga bisa. Dan metode, ingat metode itu hanya sebuah function yang dimasukkan ke dalam objek
ya. Terus kita bisa mengakses properties dari objek itu sendiri di dalam metodenya dengan menggunakan this. This dot diikuti nama propertinya apa. Oke, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Biar nambah, tadi subscribernya 69 ya. Gas terus bisa sampai 100 ya. Oke, terima kasih. Salam sehat, tetap bernafas. Ciao.